إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah. Saya akan lanjutkan bahasan ini dari doa dan wirid. Saya sebutkan di sini bagaimana pengobatan atau penanganan kalau orang ingin dia selamat dari gangguan sihir. Bagian pertama ini yang berkaitan dengan pencegahan. Yaitu yang pertama mentauhidkan Allah. Nanti antum lihat dalam buku doa dan wirid. Yang kedua, menunaikan kewajiban syariat yang diturunkan Allah, meninggalkan yang dilarang dan bertaubat dari semua dosa. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Perhatikan tuh, memperbanyak membaca Al-Quran di rumah tuh, jangan tinggalkan baca Al-Quran. Minimal 1 juz, kalau bisa 2 juz. Jadi jadikan Al-Quran ini sebagai wirid yang kita baca setiap hari. Jangan ditinggalkan itu. Terutama kita baca surah apa? Al-Baqarah. Yang lain tetap 1 juz kita baca, 2 juz kita baca, Al-Baqarah juga kita baca. Sebab Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalatu." Kata Nabi SAW, bacalah surah Al-Baqarah karena sungguh mengambilnya adalah barokah. Membacanya, memahaminya barokah. Meninggalkannya adalah kerugian, dan tukang-tukang sihir tidak akan mampu mengalahkannya. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, tukang sihir nggak akan bisa masuk ke rumah kita. Ini hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dan juga hadis Nabi yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ini sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kita baca lagi yang keempat. Jadi yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua menunaikan kewajiban, menjauhkan larangan, yang ketiga memperbanyak membaca Al-Qur'an, yang keempat melindungi dan membentengi diri dengan membaca zikir-zikir dan juga doa-doa perlindungan yang disyariatkan, seperti membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, atau boleh juga 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kita baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah, milik Allah seluruh kerajaan, dan hanya bagi Allah segala pujian, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga di samping itu kita baca zikir pagi dan sore, jangan tinggal tuh zikir pagi sore. Antum baca, istri antum baca, anak antum juga baca setiap hari, ajarkan itu setiap hari. Zikir pagi dan sore jangan tinggalkan itu. Kemudian zikir-zikir yang lain juga dibaca. Zikir ketika mau tidur, bangun tidur, ketika masuk WC, keluar WC, dan yang lainnya itu baca zikir-zikir itu dan yang lainnya. Karena zikir itu akan melindungi seorang mukmin dari gangguan syaitan. Kemudian yang kelima,
Yang kelima yaitu memakan 7 kurma ajwa di pagi hari, berdasarkan sabda Nabi SAW, man istabaha bi 7 tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalikal yaum summun wala sihrun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, yang sering orang sebut dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga terkena sihir pada hari itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi menyebutkan 7, man istabaha bi 7 tamaratin ajwatan lam yadurruhu dhalikal yauma summun wala sihr. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 buah kurma ajwa, orang istilahkan dengan kurma Nabi, maka dia tidak akan terkena racun dan tidak juga sihir pada hari itu. Dan ajwa yang bagus ya ajwa dari Madinah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda SAW, man akala 7 tamaratin mimma baina labataiha hina yusbihu lam yadurruhu summun hatta yumsiya. Barang siapa yang makan 7 buah kurma yang ada di antara 2 tanah bebatuan hitam di Madinah pada pagi hari, maka dia tidak akan dicelakakan oleh racun sampai sore hari. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini bagian pertama, artinya kita perlindungan ini dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk yang kedua, bagian kedua. Bagian kedua, pengobatan bagi sihir yang sudah menimpa pada diri seorang. Bagian kedua ini pengobatan. Cara yang pertama, mengeluarkan sihir tersebut dan menggagalkannya jika diketahui tempatnya dengan cara-cara yang dibolehkan menurut syariat. Ini yang paling manjur ini. Kata para ulama ini paling manjur, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Cuma antum juga perhatikan bahwa yang banyak terkena sihir, kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat, kata beliau begini, ghalibu ma yu'athiru ay sihr fi nisa'i wasibyani wal juhal wa ahli bawadi wa ahli bawadi. Ghalibu ma yu'athir ay sihr fi nisa'i wasibyan wal juhal wa ahli bawadi. Umumnya sihir itu mengenai para wanita, anak-anak. Jadi wanita itu karena lemah, dia sering kena sihir. Anak-anak, orang-orang bodoh, dan juga orang-orang Badui. Dan yang terkenal lagi, wa man dha'ufa hadhu minad dini wa tawakkul wa tauhid. Yang terkenal lagi kata Ibnu Qayyim, yaitu orang yang lemah agamanya, lemah tawakalnya kepada Allah, lemah tauhidnya. Wa man la nasiba lahu min al-awradi al-ilahiyah wa da'awat wa ta'awudzat an-nabawiyah. Dan juga orang-orang yang dia tidak membaca zikir-zikir, wirid-wirid, doa-doa dan perlindungan yang dari Nabi SAW. Disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Jadi banyak ini yang terkena sihir itu wanita. Kemudian anak-anak. Maka antum juga harus hindari itu di rumah itu. Di antaranya juga yang di rumah tuh yang sering terdengar suara musik gitu. Itu juga gampang sekali karena setan paling senang dengan musik. Makanya Nabi mengharamkan sallallahu alaihi wasallam musik itu. Haram. Dan ada buku saya tentang hukum musik. Saya bawakan. Jadi musik itu kalau dia terdengar suara-suara musik dalam rumah itu, setan paling senang untuk masuk.
Dan sihir paling gampang untuk masuk ke rumah itu. Atau ada gambar-gambar makhluk hidup juga setan paling senang masuk di tempat itu. Dan paling gampang kena itu. Makanya itu hati-hati. Jadi cara yang pertama tadi, ketika orang terkena sihir dikeluarkan buhulnya, tempatnya. Karena biasanya orang ketika melakukan sihir itu dia tiup-tiup di buhul itu tali ikatan yang dia akan taruh di tempat atau di rumah orang itu, yang orang itu akan tersiksa dengan itu. Karena Allah menyebut wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Tiup-tiup itu yang dia taruh di buhulnya. Kalau itu bisa ketemu buhulnya itu, insyaallah paling manjur itu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Sekarang kita masuk cara yang kedua, dari bagian yang kedua, cara yang kedua. Cara yang kedua ketika orang terkena sihir, yaitu menggunakan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh para ulama yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu menumbuk 7 helai daun bidara dengan 2 batu. Kemudian 2 bidara ini dimasukkan ke dalam air yang cukup. Kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang dibacakan ayat kursi, itu paling manjur itu ayat kursi. Kemudian Amanah Rasul 2 akhir di surah Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Kafirun, Al-Falaq, An-Nas itu dibacakan. Kemudian disiramkan kepada orang yang terkena sihir, disiramkan kepada dia, bacakan, atau diminum oleh dia, diminum dan juga disiramkan, digunakan untuk mandi. Dan ini sudah dimujarab, artinya sudah dicoba dan banyak yang sembuh. Kemudian di antara caranya lagi dengan membaca ruqyah, artinya baca ayat-ayat. Seperti dia baca, kalau nggak pakai tadi daun sidar bidara, tidak pakai itu, ya dibacakan aja langsung. Nggak perlu daun sidar, nggak ada masalah. Nggak disiramkan nggak masalah, tapi dibacakan kepada orang yang terkena sihir itu, yaitu dibacakan surah Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, dibacakan surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian yang ketiga, membaca beberapa ta'awud, membaca ruqyah dan doa yang mencakup, seperti membaca As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau untuk laki ayyashfiyaka, kalau untuk perempuan ayyashfiyaki gitu. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali. Dibaca 7 kali. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan kamu. Dibaca 7 kali. Riwayatnya sahih, riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kita pegang di bagian dia sakit, As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali baca. Atau kita anjurkan orang yang sakit itu membaca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali di bagian yang dia sakit. Kemudian dilanjutkan dengan 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir 7 kali. Jadi baca bismillah, bismillah 3 kali, kemudian baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir 7 kali. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Aku berlindung pada Engkau ya Allah dengan kemuliaan-Mu dari kejahatan apa yang aku temui dan apa yang aku khawatirkan. Ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dengan kemuliaan dan kekuasaan dari kejahatan apa yang aku temui dan apa yang aku khawatirkan. Dibaca 7 kali. Ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi radhiyallahu an. Sebelum saya lanjutkan, ini tentang Utsman bin Abil As
radhiyallahu an. Ini dia sahabat Nabi SAW dan dia seorang imam di Taif. Hafal Quran. Tapi ketika dia jadi imam sering diganggu oleh setan. Jadi ada juga yang orang soleh diganggu, ada. Dia orang soleh, imam, terlalu terganggu, setiap baca Quran terganggu dia. Akhirnya datang ke Madinah. Ya Rasulullah, saya terganggu oleh gangguan setan ini. Nabi hanya pegang dadanya, dipegang. Ukhruj ya adu Allah. Keluar wahai musuh Allah, keluar dari setan. Setelah itu tidak pernah lagi terganggu sampai akhir hayatnya. Utsman bin Abil Ad radhiyallahu an, hadisnya sahih, disahkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits sahihah. Jadi itu juga menunjukkan bahwa orang soleh juga nggak jaminan bahwa dia tidak diganggu oleh setan. Yang paling besar lagi Rasulullah SAW terkena sihir. Rasulullah SAW gitu. Sihir sama bagian daripada penyakit gitu. Kalau manusia secara umum dan nabi-nabi juga terkena sakit, sama juga bisa terkena sihir gitu. Cuma tidak mengganggu dalam menyampaikan wahyu, tidak. Karena itu hanya dibayangkan seperti bercampur dengan istrinya, pada hakikatnya tidak bercampur. Itu hadis yang sahih dari Bukhari dan yang lainnya. Kemudian juga kita baca lagi doa yang sudah kita hafal doanya di bagian yang kita sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa shfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Jadi Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb yang memelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun juga. Ini hadis sahih dari Bukhari Muslim. Kemudian baca lagi doa yang lain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, arti dari setiap gangguan syaitan, juga dari gangguan binatang berbisa, serta dari setiap mata yang jahat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atau membaca yang sudah kita hafal, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Atau membaca doa yang lain lagi. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan syaitan, dan juga dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan Hakim. Kemudian baca juga yang lain, seperti ini banyak doa-doa yang lain ini. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Ini hadis ini hasan,
riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Sunni dalam kitabnya Amul Yaumul Lail. Ya Allah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari kejahatan apa yang telah Allah jadikan serta yang telah Allah ciptakan, juga dari kejahatan yang turun dari langit, dari kejahatan yang naik ke langit, dari kejahatan yang tenggelam ke bumi, dari kejahatan yang keluar dari bumi, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dan dari kejahatan setiap yang datang pada waktu malam, kecuali yang datang dengan tujuan yang baik, wahai Rabb yang Maha Pemurah. Di antaranya lagi Nabi pernah dibacakan juga ruqyah oleh malaikat, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahi arqika, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahi arqika, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfika. Bismillahi arqika. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu, dari kejahatan setiap jiwa atau dari mata orang yang dengki. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Di antara juga baca Bismillah yubrika min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Bismillah yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Dengan menyebut nama Allah, semoga Allah membebaskanmu dari segala penyakit. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu dan melindungimu dari kejahatan orang yang dengki jika ia mendengki, serta dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat. Kemudian yang terakhir, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min hasadi hasidin wa min kulli ainin Allah yashfika. Dengan menyebut Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang bisa menyakitimu, dari kedengkian orang yang dengki, dan dari kejahatan setiap orang yang mempunyai mata jahat. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Jadi ini dibaca semua ta'awudz ini. Dan ini paling manjur. Nanti antum baca di buku Doa dan Wirid. Dan kita selalu berlindung kepada Allah dari gangguan sihir dan juga gangguan orang yang jahat. Karena kisah Uthman bin Abil As jadi contoh bagi kita bahwa orang soleh juga terkena sihir. Begitu juga riwayat tentang Nabi juga terkena sihir. Jadi kita tetap nggak boleh ujub dengan diri kita, nggak boleh. Kalau kita ngaji, baca Quran, kita nggak akan kena, jangan. Tetap setiap orang itu lemah dan kita minta tolong kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Perbanyak zikir kepada Allah dan perbanyak minta perlindungan kepada Allah dari gangguan makhluk yang jahat. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.